Halo teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi. Oke teman-teman, kabarnya baik semua ya. Nah baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing seputar persoalan kesehatan mental teman-teman. Nah apa ya temanya? Nah oke baik teman-teman semua, jadi tema yang akan Mbak Eka bahas itu adalah bagaimana sih cara mengurangi stres sehari-hari. Nah, apabila teman-teman merasa tertarik dan merasa aduh kayaknya aku butuh banget nih ya untuk bisa ngerilis stres karena memang pekerjaannya membutuhkan jam kerja yang tinggi, fokus yang tinggi, atau bahkan berada di lingkungan orang-orang yang tidak bisa mendukung, tidak bisa mensupport. Nah, teman-teman silahkan nonton sampai selesai ya. Oke, segera kita mulai. Baik teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa sebagai makhluk hidup atau sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin namanya bisa lepas dari situasi stres. Apalagi karena kita juga ketemu sama banyak orang, kita bersosialisasi ya, itu pasti rentan banget menimbulkan stres. Nah, stres sendiri nggak selamanya jelek atau buruk teman-teman. Karena kadang dengan kita stres, itu jadi ada alarm di dalam diri kita yang memberitahukan kita atau meminta kita untuk waspada akan sesuatu yang belum terjadi dan bisa membahayakan diri teman-teman. Jadi stres nggak selalu buruk ya. Tapi sekarang Mbak Eka mau kasih tahu teman-teman gimana sih caranya kalau kita pulang kantor atau kita pulang kerja dengan penat pekerjaan yang tinggi supaya stresnya berkurang ya dan kita bisa menikmati waktu yang berkualitas untuk istirahat. Baik teman-teman semua, di nomor 1 hal yang perlu kita lakukan apabila kita merasa wah pekerjaan hari ini sangat menguras energi, pikiran ya dan bikin kita jadi stres, itu adalah bersyukur teman-teman. Nah itu kunci nomor 1 ya. Memang banyak orang yang bilang bersyukur. Tapi bersyukur tuh gimana? Minimal teman-teman bersyukur kita masih bisa pulang ke tempat kita bisa menjadi diri sendiri ya. Yaitu adalah tempat tinggal kita. Bisa kos-kosan, bisa kontrakan, atau bisa rumah sendiri ya. Syukur-syukur kalau ada orang-orang tersayang atau orang-orang tercinta yang bisa kita temui. Atau kalau enggak, teman-teman bisa punya ketemu sama hewan peliharaan, binatang peliharaan, dan itu adalah satu momen yang bisa digunakan untuk bersyukur teman-teman. Kemudian di nomor 2, apabila pada saat kita bekerja atau pada saat kita bersosialisasi dengan orang, kemudian kita bersih tegang atau kita melihat bahwa mereka melakukan hal yang tidak baik ya, cukup perhatikan dan abaikan, nggak usah ikut emosi atau nggak usah ikut terdistrak teman-teman ya. Nah, cobalah untuk menemukan sisi baiknya atau sisi positifnya. Misalnya nih, ada orang yang getol banget gitu ya, mempertahankan sesuatu sampai dia tega untuk menjatuhkan orang lain. Dalam artian banyak orang yang dibuat susah sama dia. Teman-teman bisa melihat hal positifnya meskipun dari sisi negatif. Contohnya kayak, oh iya, kasihan ya dia, ternyata dia perlu mempertahankan pekerjaannya demi keluarganya, tapi dengan cara yang salah. Ya, semoga nanti dia bisa berubah pelan-pelan. Titik, udah cukup sampai di situ. Karena urusan yang lain bukan urusan kita. Perkara dia masih mau mempertahankan perilaku jeleknya, perkara dia masih mau mempertahankan hal-hal yang negatif, itu urusan dia. Dan yang perlu kita lakukan ketika besok ketemu lagi sama orang itu adalah ya sudah, untuk hal-hal yang bisa menyebabkan masalah, kita minimalisir berhubungan dengannya. Kemudian teman-teman di nomor 3, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres setelah seharian penuh bekerja atau bertemu dengan banyak orang itu adalah menyadari bahwa semua hal yang terjadi pada diri kita itu semua sudah rencana Tuhan teman-teman. Dan tidak ada satupun hal yang bisa terjadi tanpa izin dari Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Jadi ketika memang kita diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan pekerjaan yang sulit, diberikan teman-teman yang gak oke, sadari bahwa semua itu adalah sudah dari takdir yang di atas. Ya, tugas kita hanya menerima dan menjalani. Lalu mari kita menuju di nomor 4 ya. Ini cukup sulit teman-teman, bahkan kadang pun Mbak Eka juga masih perlu berlatih ya. Tapi Mbak Eka berusaha menyadari dengan begini, Mbak Eka peduli dengan kesehatan diri Mbak Eka. Nah, apa yang harus dilakukan? Di nomor 4, kita perlu berhenti untuk menghakimi orang lain atau menghakimi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan orang lain. Kenapa? Karena kita belum tentu tahu benar-benar apa yang mereka rasakan. Ya udah, cukup tahu aja teman-teman. Dan itu adalah urusan mereka. Lalu yang terakhir atau di nomor 5,
apa yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan sedikit stres ya. Teman-teman jangan lupakan sebelum kita istirahat atau sebelum kita tidur, yakinkan diri kita bahwa esok itu pasti akan jadi lebih baik. Dan jangan lupa cantumkan juga harapan kita atau impian yang ingin sekali kita capai. Ya, supaya apa? Supaya otak kita, saraf-saraf otak kita itu menarik hal-hal positif sesuai dengan hal yang kita inginkan, teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman semua, itu tadi 5 hal yang bisa kita lakukan apabila kita mengalami hari yang gak oke, hari yang gak baik ya, dan rasa-rasanya aduh kayaknya mau stres nih. Nah, teman-teman silahkan dipraktekkan. Intinya adalah penerimaan, teman-teman ya. Jadi pada saat kita bisa menerima semuanya, kita bisa berlatih untuk tidak terlalu mengambil pusing atas hal-hal yang terjadi pada hari kita, meskipun itu buruk dan membuat kita jadi gak baik-baik aja. Nah, di titik itulah kita sudah mulai berani melepaskan stres pelan-pelan. Nah, pasti besok harinya kita akan bangun lebih bugar, pikiran kita lebih positif, dan kita siap untuk menerima berbagai hal baik, teman-teman. Nah, oke, baik, terima kasih banyak karena sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Semoga ada hal yang bisa dimanfaatkan. Pastikan kita semua tetap sehat mental, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk tetap punya harapan. Oke, baik, titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi pada konten-konten yang lain. Dadah!